Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat belajarnya? Nah, Ibu Guru sekarang akan menjelaskan tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi, dan juga bagaimana cara menyajikan teks cerita fantasi. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, yang pertama yaitu struktur teks. Apa itu struktur teks? Struktur teks adalah bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Bagian-bagian itu menjabarkan ciri bagian awal, inti, dan penutup teks dalam fungsi komunikasi tertentu. Pada dasarnya, teks cerita ini hanya terdiri dari 3 struktur bagian, yaitu yang pertama orientasi, komplikasi, dan resolusi. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur teksnya. Nah, yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan. Di bagian ini, penulis mengenalkan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik yang terjadi dalam cerita. Dengan kata lain, di bagian orientasi ini, pembaca telah dapat menemukan jawaban siapa, di mana, dan kapan suatu cerita itu terjadi. Di bagian ini juga, penulis dapat mengembangkan deskripsi tokoh, latar, dan konflik cerita. Yang kedua yaitu komplikasi atau konflik permasalahan. Di bagian ini, penulis menghadirkan konflik atau masalah-masalah yang terjadi menjadi inti dari cerita itu. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Di bagian ini pula, penulis mengembangkan inti cerita dengan mengacu pada hubungan sebab akibat hingga mencapai puncak cerita. Dengan kata lain, di bagian komplikasi ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana cerita itu mengalir dari sebuah permasalahan atau konflik awal, lalu menjadi semakin rumit dan mencapai puncaknya. Yang ketiga yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Resolusi merupakan bagian akhir dari teks cerita ini. Itu berarti tidak ada lagi penambahan konflik. Baru di tahapan ini, dengan kata lain, penulis hanya menghadirkan penyelesaian masalah atas konflik yang ada sebagai penutup cerita. Dilanjut ya. Yang selanjutnya yaitu menguraikan ciri bagian-bagian struktur cerita. Nah, di bagian isi orientasi ada bagian-bagiannya yaitu pengenalan tokoh dan latar cerita. Di komplikasi, bagian-bagiannya yaitu timbul masalah hingga mencapai masalah puncak. Dan untuk resolusi yaitu penyelesaian masalah yang terjadi. Dan di bagian ciri isi orientasi terdapat pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Di resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu menelaah variasi pengungkapan struktur cerita. Struktur ini bisa dikembangkan melalui berbagai macam pola. Yang pertama, pada bagian orientasi. Nah, pada bagian orientasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Pada komplikasi, dapat dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain dengan mengubah latar, serta dengan cara melompat pada zaman yang berbeda. Pada resolusi, dapat dikembangkan dengan lompatan waktu, surprise atau kejutan, dan sebab akibat yang unik. Nah, selanjutnya yaitu menguraikan ragam alur cerita. Yang pertama, contoh 1 alur lengkap. Dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya siapa yang mengalami, muncul masalah, masalah memuncak, dan pemecahan masalah. Contoh 2, dimulai dari munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Contoh alur yang ketiga,
dimulai dengan pengenalan rangkaian peristiwa dan diakhiri dengan klimaks. Nah, yang selanjutnya ini bagaimana cara menyajikan teks cerita fantasi. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merencanakan cerita. Langkah pertama menemukan ide penulisan dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita jenis ini dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Langkah yang kedua, penggalian ide cerita dari membaca. Ide cerita teks jenis ini juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, ataupun bisa biografi tokoh. Langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Dari ide ini sudah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita yang unik dan berbeda. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan cerita. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokohnya, latar, dialog antar tokoh, yang sehingga menjadi cerita itu secara utuh dan runtut. Langkah yang kelima yaitu berilah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Judul cerita dapat dibuat dengan berbagai macam cara. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah menulis cerita. Nah, langkah yang pertama yaitu sama, menemukan ide penulisan. Langkah yang kedua, penggalian ide cerita. Langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Langkah yang keempat, mengembangkan cerita. Langkah yang kelima yaitu memberi judul. Nah, kalian sudah melihat penjelasannya tentang menelaah struktur teks dan kebahasaan cerita fantasi, dan juga langkah-langkah cara menyajikan teks cerita fantasi. Ibu sudah membagikan kalian soalnya jangan lupa dikerjakan ya. Nah, cukup sekian penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.